wabarakatuh. Perkenalkan saya Aziz Rahman, nomor UKG 2015 01 59 4305. Saat ini saya berada pada uji kompetensi PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Saat ini, hari ini Kamis tanggal 6 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Praktik UKIN yang akan saya lakukan yaitu tentang elastisitas pada kelas 11 di SMA Negeri 1 Payung tahun pelajaran 2022-2023. Kelas yang saya ambil yaitu kelas 11 IPA 2. Baik, untuk selanjutnya akan memasuki kelas yang saya ajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, yes. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ketua kelas untuk dapat memimpin doa terlebih dulu. Baiklah, sebelum mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa saya. Untuk selanjutnya Bapak akan memeriksa kehadiran kalian. Untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Sawah. Cuma satu saja? Ya. Keterangannya apa? Sakit. Sakit sudah berapa hari? Sudah 2 hari. Misalnya besok tidak masuk lagi, silakan laporkan kepada wali kelasnya untuk dicek sakitnya sakit apa, jika perlu untuk rasa kebersamaan kita bisa mengunjungi sahabatnya yang sedang sakit. Saya? Oke, baik. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang apa? Ulangi. Dinamika rotasi dan kesetimbangan benda. Ada yang masih ingat definisi dinamika rotasi? Dinamika rotasi adalah suatu pergerakan benda yang berpacu pada titik poros. Oke, luar biasa, masih ingat pembelajaran yang lalu tentang dinamika rotasi. Ada apa saja dalam dinamika rotasi? Momen gaya. Ada yang tahu momen gaya? Definisi momen gaya ada yang tahu? Momen gaya adalah seberapa besar gaya yang diberikan untuk memutar suatu benda pada titik porosnya. Oke, luar biasa, masih ingat. Masih ada lagi selain momen gaya? Boleh tunjuk tangan. Inersia adalah suatu benda bergantung pada massa benda dan jarak benda tersebut terhadap benda rotasi. Selain dinamika rotasi ada lagi, yaitu kesetimbangan benda. Ada yang tahu definisi kesetimbangan benda tegar? Benda tegar adalah suatu benda jika diberikan gaya tidak berubah bentuknya. Oke, terima kasih. Baik, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi kita yaitu tentang elastisitas. Untuk materi elastisitas, sebelum kita jauh ke pembelajarannya, terlebih dahulu Bapak akan menyampaikan yang pertama yaitu kompetensi inti dari pembelajaran kita. Kemudian selanjutnya yaitu kompetensi dasarnya, di mana yang pertama yaitu 3.2 menganalisis sifat elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk yang 4.2-nya yaitu melakukan percobaan tentang sifat elastisitas suatu bahan. Berikut presentasi hasil percobaan dan pemanfaatannya.
tujuan pembelajaran kita yaitu melalui penggunaan model pembelajaran based learning, problem based learning, peserta didik dapat menganalisis sifat elastisitas bahan, melakukan percobaan tentang sifat elastisitas suatu bahan. Berikut presentasi hasil percobaan dan pemanfaatannya dengan benar. Dari tujuan pembelajaran tersebut, hari ini kita akan melakukan praktikum. Tapi sebelum kita praktikum, terlebih dahulu kita lihat dulu. Nah, perhatikan. Dalam kehidupan sehari-hari, fisika tidak pernah bisa dielakkan. Ya, nanti sambil mengamati ini, amatilah dulu di mana saja yang namanya pembelajaran fisika itu ada di tes ini, di video yang Bapak sayangkan. Kesalahan buatan ini maksimum merumuskan porsi kelima dan Reinhofer harus memulai ramu untuk porsi ke-9. Tadi sudah melihat tayangan video, saya Bapak sampaikan bahwa fisika dalam kehidupan sehari-hari tidak bisa dielakkan. Dari video tersebut kira-kira kejadian fisika apa saja yang bisa kalian dapatkan di situ? Gerak, oke. Ya, gerak sudah balik nggak bergerak maka fisika apa? Gas. Di mananya begas? Di sok motor. Oke, apa lagi? Di mana? Berputar. Apanya yang berputar? Roda. Berarti ada dinamika rotasi di situ ya. Pelajaran yang sudah lalu. Ternyata banyak sekali dari video tersebut yang berkaitan dengan fisika. Maka kalau tidak suka fisika itu sebenarnya salah. Harus karena setiap hari kalian tidak lepas dari pembelajaran fisika. Kita akan masuk pada materi elastisitas. Coba, Nada, bacakan dulu apa itu elastisitas. Elastisitas dapat ditinjau dari dua sudut pandang yang berbeda, yaitu elastisitas sebagai sifat dari bentuk benda dengan struktur spiral dan elastisitas merupakan karakteristik sifat bahan yang dapat mundur. Untuk tinjauan pertama, berlaku hukum Torr. F sama dengan K dikali delta X. Sedangkan untuk tinjauan kedua, berlaku konsep modulus elastisitas atau dikenal dengan nama modulus Young. Y sama dengan tegangan dibagi regangan. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Rendra untuk bisa membacakan definisi dari stres dan strain. Tegangan atau stres merupakan hasil bagi antara gaya tarik yang dialami benda dengan luas penampangnya. Strain, tegangan atau strain merupakan hasil bagi antara pertambahan panjang bahan dengan panjang awalnya. Oke, terima kasih. Selanjutnya, mohon kesediaan Prera untuk membacakan definisi dari modulus Young. Modulus Young adalah perbandingan antara tegangan dan regangan yang dialami oleh suatu benda. Oke, terima kasih. Aplaus untuk temannya. Terima kasih Nada, Rendra, kemudian Prera yang sudah membacakan definisi elastisitas, stres, strain, kemudian modulus Young. Oke, selanjutnya kita bentuk kelompok sesuai dengan yang sudah Bapak sampaikan di pertemuan sebelumnya. Silakan dibentuk kelompoknya.
Terima kasih sudah bergabung ke dalam kelompoknya masing-masing. Yang mana kelompok kemarin disusun berdasarkan Absen. Baik, Bapak akan membagikan LKPD untuk panduan kerja kita pada hari ini, praktikum kita pada hari ini. Kelompok 1, kemudian ini untuk kelompok 2, lanjut untuk kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Oke, LKPD sudah berada di kelompoknya masing-masing. Selanjutnya, Bapak akan menayangkan video. Silahkan dianalisis video tersebut. Ada permasalahan apa saja, ada hal-hal apa saja yang ada dalam video tersebut yang berkaitan dengan materi kita pada hari ini tentang elastisitas. Oke, perhatikan videonya. Dari video tersebut ada berapa bahan yang mengandung unsur elastisitas? 6. Jadi semuanya memperhatikan video ada 6. Kelompok 1 yang Anda ingat apa dari 6 tersebut? Ketapel. Kelompok 2 spring bed. Kelompok 2 yang diingat spring bed, tidur itulah kelompok 2 diingatnya ya. Lanjut, kelompok 3 yang diingat apa kelompok 3? Neraca pegas. Neraca pegas. Oke, neraca pegas yang pertama tadi ya. Kelompok 4 shock breaker. shock breaker. Biasa naik motor ya. Di motor nggak bisa dihilangin. Kelompok 5 timbangan. Oh, biar bisa mengurangi berat badan gitu Pak ya. Ya, oke, terakhir kelompok 6 Busur panah. busur panah. Cuma sayangnya belum ada kita lomba panahan di sekolah ya. Nanti diusulkan kepada pihak sekolah lomba panahan penerapan elastisitas. Oke? Oke, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya kalian silahkan berdiskusi dalam kelompok, di mana di dalam LKPD tersebut sudah Bapak siapkan petunjuk praktikum. Tadi ada yang menjawab ada shock breakers, ada yang menjawab spring bed, ada yang menjawab timbangan ya. Timbangan, kemudian yang menggunakan pegas ada berapa tadi? 3. Apa saja? Spring bed, shock breaker, timbangan. Cuma itu? Bukannya 4 neraca pegas. Yang menggunakan pegas itu ada 4. Yang pertama neraca pegas, yang kedua spring bed, yang ketiga shock breakers, yang keempat timbangan. 2 tidak menggunakan pegas, yaitu ketapel dan busur panah. Oke, di situ Bapak sudah siapkan, di LKPD tersebut sudah Bapak siapkan terkait dengan panduan kalian untuk menguji coba menggunakan handphone Anda praktikum virtual terkait dengan pegas. Di situ Anda akan dipandu untuk bisa nanti mendapatkan berapakah nilai konstanta pegas dengan persamaan-persamaan yang sudah ada. Ya, persamaan-persamaan harus disiapkan.
Silakan kalian berdiskusi bersama kelompoknya. Semuanya harus aktif, semuanya harus saling bekerja sama, karena disitulah kita akan melakukan penilaian, Bapak akan melakukan penilaian tentang kerjasama Anda, keaktifan dalam kelompok. Silakan bekerja di dalam kelompoknya masing-masing. Sudah mulai diuji coba? Lima puluh per 1000 kan dari gram ke kilogram bagi 1000 ya, bukan 100 ya. 1050 per 1000 dikali 10. Berarti berapa? 0,2. Salah. Masa bagikan aja nggak bisa sih? Bagikannya begini, membagikannya. Misal begini. Itu kan 50 gram. Kalau ke kilogram bagi 1000. Dikali gravitasi bumi nilainya 10. 50 kali 10 berapa? 50 kali 10 50. 500 dibagi 1000. 5 bagi 10. 0,5. Iya, ini gaya tariknya. Itu guys. Ayo coba lanjut. 100. Jadi berapa? 1000. 1000 bagi 1000. Nah, masih tidak tahu juga. Oke. 50 per 1000 dikali 10 berapa
50 gram. Gaya tariknya 0,5. Baik, kalian sudah melakukan diskusi dengan teman-teman sekelompoknya dan alhamdulillah pekerjaannya sudah selesai. Nah, sebelum kita memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mempresentasikan hasil, terlebih dahulu Bapak akan menyajikan video tentang materi yang kita bahas saat ini. Baik, sama-sama semuanya untuk diperhatikan. Hai everyone, welcome to Basic Easy. Di video kali ini kita akan membahas mengenai elastisitas dan hukum Hooke. Bab ini biasanya dibahas di kelas 11 SMA. Oke, pada bab ini kita akan membahas beberapa subbab antara lain. Yang pertama, konsep elastisitas. Yang kedua, modulus yang atau modulus elastisitas. Yang ketiga, hukum Hooke. Dan yang terakhir adalah rangkaian pegas, di mana nantinya akan kita bahas juga contoh-contoh soal dan tentunya persamaan-persamaan yang memudahkan kalian dalam mengerjakan soal. Siapa sih yang nggak tahu pulpen? Benda kecil satu ini biasa kita gunakan untuk menulis di atas helai kertas. Tapi di beberapa pulpen di dalamnya pasti ada yang namanya per atau pegas. Nah, sekarang kita lihat per ini. Ketika pegas atau per ini saya tarik dengan gaya horizontal ke kiri dan ke kanan, ternyata dia meregang. Dan ketika saya lepas, kembali ke bentuk semula. Sama halnya ketika saya berikan gaya tekan ke bawah. Pegas ini merapat, kemudian ketika gaya dilepaskan, dia akan kembali meregang, kembali ke bentuk semula. Seperti ini. Prinsip ini yang digunakan pada beberapa pulpen untuk bekerja. Ya, jadi ketika pulpen ini digunakan, maka kita hanya perlu memberikan gaya tekan sedikit di bagian atas dari pulpen ini, dan pulpen akan dengan sendirinya terkunci dan kita bisa menulis di atas helai kertas. Ketika ingin membalikan, tinggal tekan sekali lagi, maka pulpen akan kembali ke bentuk semula. Pada dasarnya, semua benda yang ada di bumi ini dapat mengalami perubahan bentuk atau deformasi apabila diberikan sejumlah gaya. Kemudian, benda tersebut dapat kembali ke bentuk semula saat gaya yang diberikan dihilangkan atau benda tersebut berubah menjadi bentuk yang baru. Tetapi, kalau gaya yang diberikan pada benda terlalu besar dan benda sudah melewati titik maksimalnya untuk meregang, bisa jadi benda tersebut hancur. Nah, kemampuan yang dimiliki benda untuk kembali ke kondisi awalnya saat gaya yang diberikan pada benda tersebut dihilangkan disebut elastisitas atau benda tersebut memiliki sifat elastis. Contohnya pegas, karet gelang, dan lain sebagainya. Sementara lawan dari sifat elastis tersebut kita sebut dengan plastis. Contohnya plastisin, plastik, permen karet, tanah liat, dan lain sebagainya. Berikut tabel perbandingan sifat elastis dan plastis pada zat padat. Di sini sudah terlihat bentuk awalnya, bentuk saat diregangkan, dan bentuk akhirnya. Nah, pada umumnya setiap benda yang memiliki sifat elastis pasti juga akan memiliki sifat plastis. Loh, bagaimana bisa? Kita akan bahas setelah yang satu ini. Baik, selanjutnya setiap kelompok akan diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas. Nanti seandainya ada kelompok-kelompok yang misalkan tidak sama jawabannya atau hendak bertanya, boleh silakan untuk bertanya terhadap teman sekelompoknya. Oke, kira-kira untuk presentasi yang pertama, kelompok mana yang akan mempresentasikan hasilnya terlebih dahulu? Ayo, kalau nggak ada Bapak yang tunjuk. Tidak ada? Pak. Oke, kelompok 2. Beri aplaus untuk kelompok 2.
Saya Zubiri, saya Rahmat Sukadi. Dan di sini saya sebagai moderator yang akan memberi presentasi kepada kami bukan media yang lain. Presentasi yang pertama yaitu akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Eki Yolanda. Pada Eki Yolanda dipersilakan. Baiklah, pada masa bermain pertama yaitu 50, gaya tarik diberikannya dalam 0,5. Panjang pegas P1 berubah menjadi 64, P2 berubah menjadi 55, dan P3 bedanya menjadi 3. Penjelasan kedua akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Della Puspita. Tadi penjelasan dari kelompok kami yang disampaikan oleh rekan-rekan saya. Semoga bisa kalian pelajari dan kalian pahami. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf kepada Allah mohon ampun. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kepada kelompok 2. Terima kasih kelompok 2. Selanjutnya kelompok mana lagi yang mau maju duluan? Kelompok mana ya? Ayo. Yang mana? Silakan yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama-tama kami ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tegas Ladana. Oke, terima kasih kelompok 6. Kita beri aplaus untuk kelompok 6. Selanjutnya, kita minta kesempatan ke kelompok 3. Silakan kelompok 3. Terima kasih atas presentasi dari semua kelompok, luar biasa presentasinya. Dari kelompok 1 sampai kelompok 6 telah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Selanjutnya Bapak sudah menyiapkan contoh soal untuk materi kita pada hari ini. Perhatikan ke papan tulis semua kelompok. Di sini Bapak siapkan ada 3 buah contoh soal dengan yang berbeda-beda masanya. Masanya yang dibedakan di sini dengan masa yang berbeda. Masanya dari 50 gram, 100 gram, kemudian 150 gram. Cuma yang lainnya tetap sama. Ini pembahasannya untuk soal yang nomor 1. Tadi sudah Bapak sampaikan bahwasanya kita harus bisa merubah dari gram menjadi kilogram. 50 gram kita rubah ke dalam 50 gram dirubah dalam kilogram menjadi 0,05 kilogram. Kemudian kita menggunakan gravitasi bumi rata-rata yaitu 10 meter kuadrat. Nah, panjang mula-mula pegasnya tadi sudah kita lihat di soal sebelumnya yaitu 20 cm. Itu pun harus kita ubah menjadi meter. 20 cm berubah menjadi meter berapa? 20 cm menjadi 0,2. Tapi tidak masalah, nanti kita ubah yang di setelah kita kurangi. Nih, kita lihat di sini. Kita akan menghitung konstanta. Konstanta itu adalah hasil kali antara massa gravitasi atau F-nya
Bagas. 25 dikurang 20, 5 cm. 5 cm dirubah ke dalam meter 0,05. Tadi 50 gram. Kita di sini rubah menjadi kilogram 0,05. 0,05 dibagi 0,05 berapa? 0,05 dibagi 0,05. 1. 5 dibagi 5. 1. A dibagi A. A dibagi A. 0 bagi 0. Oke. Definisi itu yang harus ingat dan jangan sampai 0,05 dibagi 0,05 habis. Itu jawaban yang salah. 0,05 dibagi 0,05 1. Ya, di kelas 10 Anda sudah pernah Bapak jelaskan bahwasanya bilangan dibagi bilangan itu sendiri hasilnya sama dengan 1. Mudah-mudahan masih ingat di kelas 10. Kita ice breaking dulu setelah presentasi dari teman-temannya. Kemudian tadi juga sudah kita berikan contoh soal. Kita ice breaking dulu. Masih ingat dengan lagu Anak Kambing Saya? Kita sampai kepada simpulan materi. Nah, untuk simpulan materi ini mohon kesediaan dari anak-anak untuk mencoba membacakan simpulan materi kita pada hari ini. Yo, siapa yang mau bacakan simpulan materi? Simpulan materi kita pada hari ini yaitu sebuah benda yang dapat kembali ke ukuran dan bentuk semula ketika gaya bekerja pada benda tersebut dihilangkan disebut sebagai benda elastis. Benda plastis adalah benda yang tidak dapat kembali ke bentuk semula ketika gaya yang bekerja pada benda tersebut dihilangkan. Perbandingan gaya yang bekerja pada benda dengan luasan pada benda yang mendapat gaya disebut stres atau tegangan. Tepuk tangan untuk temannya. Untuk pembelajaran kita pada hari ini cukup luar biasa. Tetapi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan. Yang pertama, Bapak menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja kelompok yang luar biasa. Sudah tadi dari kelompok 1 sampai kelompok 6 bekerja keras dengan mempelajari aplikasi PET. Kemudian Anda sudah bisa menghitung konstanta pegas, bisa membuat grafik dan bisa menyimpulkan dari materi kita pada hari ini. Nah, dalam kesempatan ini Bapak akan memberikan reward kepada kelompok yang terbaik. Kelompok yang terbaik yaitu jatuh kepada kelompok 2. Beli tepuk tangan kelompok 2. Untuk yang lainnya sudah bagus, sudah baik-baik semua. Cuma pada saat presentasi terutama
pada saat presentasi percaya dirinya kurang, sehingga di situ kelihatan agak grogi pada saat presentasi. Nah, ke depan mungkin akan diperbaiki lagi untuk pada saat penyampaian presentasi. Nah, kemudian Bapak juga akan menanyakan di dalam pembelajaran fisika dengan cara yang sudah Bapak sampaikan, dengan bahan ajar yang Bapak berikan, media pembelajaran yang ada, praktikum-praktikum yang tidak harus di laboratorium, kira-kira menurut Anda bagaimana? Menyenangkan atau tidak? Kalau seandainya pembelajaran kita menyenangkan, coba beri tepuk tangan untuk kita semua dong yang menyenangkan. Terima kasih. Luar biasa semangat pembelajaran pada hari ini. Untuk minggu selanjutnya kita akan mempelajari tentang fluida statis. Baik anak-anak semua, kita sekarang sudah berada di akhir pembelajaran. Tapi sebelum kita menutup pembelajaran, Bapak sudah menyiapkan tugas untuk Anda di Google Classroom yang sudah Bapak kirim via grup. Nanti silakan dikerjakan tugasnya di Google Classroom. Untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, mohon kesediaan ketua kelas untuk memimpin doa. Baiklah, sebelum mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat. Pembelajaran kita hari ini bisa dimaknai, bisa mengerti, bisa dipahami tentang konsep elastisitas. Baik, sekali lagi Bapak ingatkan bahwa ada tugas di Google Classroom-nya untuk pemahaman konsep terkait elastisitas. Pukul 23.59 sudah Bapak kasih batasan untuk Classroom, tugas tersebut harus sudah dikumpulkan. Lewat dari jam tersebut, ya mohon maaf kalau harus nilainya 0 untuk pemahaman elastisitas. Terima kasih atas perhatiannya pada hari ini. Apabila